Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga hari ini dalam kondisi baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang listrik, teman-teman. Oke, listrik itu apa? Listrik secara fisika artinya adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan muatan arus listrik, teman-teman. Kalau umumnya listrik aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, listrik itu ada dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis, teman-teman. Itu kalau listrik statis kita sudah mengerti dari SD, teman-teman, sudah diajarin guru kita. Kalau listrik statis itu listrik yang tidak bergerak, itu bermuatan. Contohnya penggaris, kalau kita gosok-gosokkan teman-teman ke rambut kita, pasti terus kertas kita sobek-sobek terus kita tempelkan, pasti akan nempel ke penggaris itu, teman-teman. Itu. Dan hari ini kita yang akan mendalami yaitu listrik dinamis, teman-teman, listrik yang bergerak. Ya, listrik dinamis dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu listrik AC dan DC, teman-teman. AC itu arus bolak-balik atau alternating current, teman-teman. Dan DC itu direct current, teman-teman. Seperti itu. Oke, ini udah saya rakit sedemikian rupa, teman-teman. Ini agar membedakan antara arus AC dan arus DC, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya merakit. Sini ada MCB, teman-teman, atau circuit protector. Langsung ke terminal. Ini untuk menyalakan lampu nih, teman-teman. Itu. Dan ini power supply fungsinya untuk mengubah arus AC ke DC, teman-teman. Jadi ini yang terminal udah DC, teman-teman. Itu. Nanti kita ukur bareng-bareng. Seperti itu, teman-teman. Oke. Perbedaan pertama, teman-teman, antara arus AC dan DC. Kita nyalain MCB nya. Oke teman-teman, kalau arus AC di sini pasti nyala, teman-teman, salah satunya. Nah seperti itu. Terus nya nyala, teman-teman. Oke, arus AC. Sedangkan arus DC pasti dia nyala dua, teman-teman. Harusnya nggak nyala, ini groundingnya yang kurang bagus, teman-teman. Gitu. Harus AC seperti itu, teman-teman ya. Oke, AC harusnya lebih terang deh, teman-teman. DC nyala tapi agak redup, teman-teman. Gitu. Oke. Oke teman-teman, kedua kita akan mengukur dengan alat multitester, teman-teman, atau avometer. Ini yang digital, teman-teman. Itu kita ukur. Ini listriknya belum saya matikan, teman-teman ya. CB nya masih on, lampunya masih nyala.
Oke, kita ukur, kita arahkan jarum ini teman-teman ke volt. Nah, kalau arus DC itu searah teman-teman. Kalau arus AC dia bola-balik, ini gambarnya bergelombang ini teman-teman. Arus DC yang searah ini. Oke, pertama kita ukur yang arus AC teman-teman ya. Ini kita ukur. Oke, arus AC di tempat ini kurang lebihnya ini teman-teman 229 volt. Kadang ada yang lebih, kadang ada yang di bawah standar teman-teman. Standar dari PLN sih 220 volt teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan mengukur yang DC teman-teman. Ini. Oke, tuh 24 volt DC teman-teman ya. Harus searah. Itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga ada baterai teman-teman. Salah satu contoh listrik DC teman-teman dari online. Oke, di sini spesifikasinya 1,5 volt ya teman-teman, DC yang V ini. Oke, kita ukur pakai abu min, dapat probe hitam teman-teman yang ada jendelanya ini, plus dapat probe merah. Oke, nah sekitar 1,4 teman-teman ya, itu. Oke teman-teman, sini saya ada satu rumus teman-teman, garis besarnya yang sering dipakai di rumah, yaitu rumus daya listrik teman-teman. Jadi daya listrik itu bisa diketahui dari V kali I teman-teman, dimana P itu daya listrik dengan satuan watt, dan V itu tegangan listrik dengan satuan volt, dan I arus listrik dengan satuan ampere teman-teman. Itu misalnya TV teman-teman berdayakan, biasanya kalau elektronik itu ada spesifikasinya teman-teman, biasanya daya, arus, tapi juga ada cuma daya aja, arusnya tidak ada, seperti itu. Jadi kalau dayanya 220 watt, jadi kurang lebihnya ampernya 1 ampere teman-teman. Didapat dari P 220 watt dibagi 220 volt, yaitu 1 ampere teman-teman, kurang lebih seperti itu. Untuk mengetahui ampere, kita harus menggunakan tang ampere teman-teman. Semisal di komponen itu tidak ada spesifikasi ampernya itu. Oke, di sini saya ada tang ampere teman-teman buat mengukur arus. Ini juga abu sebenarnya teman-teman, bisa buat volt, tegangan, ampere, sama tahanan teman-teman. Ini tapi manual teman-teman, masihan itu. Oke, kita lihat dulu lampunya ini. Lampunya spesifikasinya di sini teman-teman. Oke, dia bersumber AC 220 volt, ampernya 20 mA teman-teman.
kecil sekali teman-teman ya. Dia kurang lebih 0,002 ampere teman-teman, seperti itu. Jadi kecil sekali. Oke, kita ukur pakai tang ampere. Apakah tang ampere akan naik? Sepertinya tidak teman-teman, soalnya ini ukurnya 0,1 sampai 6 ampere kurang lebih, seperti itu. Kalau ampere dia cuma dikalungkan teman-teman, salah satunya seperti ini. Oke, nggak naik teman-teman, dia kecil sekali soalnya, seperti itu. Bisa teman-teman praktekin kalau punya alat ini teman-teman, langsung dikalungin ke salah satu kabel teman-teman, seperti itu. Jadi seperti itu tadi teman-teman, perbedaan antara arus AC dan arus DC teman-teman, seperti itu. Kalau kebanyakan umumnya yang dipakai di rumah-rumah itu arus AC teman-teman, buat nyalain TV, AC, kulkas, dan sebagainya. Sedangkan DC biasanya digunakan buat komputer teman-teman, itu pun udah ada di dalam CPU biasanya teman-teman, power supply itu DC. Biasanya DC itu juga buat komponen-komponen radio seperti power supply, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman pengen mengetahui rumah teman-teman bermasalah listriknya, setidaknya teman-teman harus punya ini teman-teman, test pen, pengecek tegangan, itu. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini teman-teman, nanti semisalnya ada PLN mati lampu, kan di MCB teman-teman tetap nggak jeklek teman-teman, atau trip, dia tetap on tapi nggak ada listriknya teman-teman. Jadi yang mati yang pusat teman-teman. Ini pusatnya di sini teman-teman, pusatnya colokan, saya cabut. Oke, nah ini MCB nya tetap on teman-teman. Jadi kita mikirnya listriknya mati apa enggak ini. Nah, ini kita bisa cek di test pen ini teman-teman. Ini kalau tidak ada listriknya, biasanya mati teman-teman, test pennya tidak nyala. Itu kita tancapin lagi. Oke, listrik pasti nyala teman-teman, pasti nyala salah satu test pennya, salah satu kabelnya. Oke, dan kalau listrik bermasalah di rumah pasti ini akan trip. Nah, kalau teman-teman masih kurang berani atau kurang ada keberanian buat tangani sendiri, bisa manggil teknisi listrik teman-teman, biar nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Mohon masukannya teman-teman dan dukungannya, tentunya dengan cara tombol subscribe dan tombol lonceng teman-teman, like, komen, dan share teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga kita selalu dapat belajar di channel ini, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.